Selamat pagi Bu-Ibu. Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan Ibu-Ibu, kami dari tim UPT Puskesmas Sandang Balige. Hadir hari ini saya, Ibu Simanjuntak. Saya penyuluh kesehatan masyarakat ahli dengan Ibu Julia Tobing. Kami kemari karena kami tahu ada kegiatan Posyandu Flamboyan Desa Tanjuan. Jadi karena tadi saya lihat ada ibu cantik di sini yang lagi hamil. Saya tanya tadi Ibu Ketua Kader, tadi ada sekitar 7 orang ya Bu-Ibu hamil kita. Rutinkah di sini dilakukan pas Ibu hamil? Katanya sebenarnya rutin ya Ibu. Kenapa? Pas Ibu hamil itu memberikan informasi tentang bagaimana kehamilan yang sehat dan persiapan persalinan. Yang hadir saat pas Ibu hamil, apa hanya Ibu hamilnya saja? Tidak. Siapakah yang wajib hadir? Pendamping. Pendamping. Orang terdekat itu yang pertama adalah suami. Kalau nggak ada suami mungkin bisa mertua yang bareng sama kita. Setiap kehamilan itu punya cerita yang berbeda. Yang perlu saya ingatkan di sini Ibu, apalagi kita pengguna BPJS, ada yang menjadi tanggung jawab ibu-ibu untuk mendapatkan hak persalinan ketika menggunakan BPJS. Ibu ya, yang pertama selama kehamilan Ibu harus 6 kali persalinan minimal. Dari 6 ini Ibu harus 2 kali USG dan itu harus tercantum di buku yang udah Ibu pegang, buku KIA. Nanti jangan jadi masalah ketika masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu hak wajib. Jadi ada aturan mainnya. Kami di sini mengingatkan biar nggak nanti saat mau persalinan ribut-ributan kita. Ya Ibu sudah mau menghadapi persalinan sudah agak stres tegang. Tambah lagi masalah administrasi kan jadi nambah tingkat stres Ibu hamil ya Bu. Mohon coba dicek kembali bukunya. Sudah pas nggak? Kalau nggak pas langsung konsultasi ke Ibu Bidan Desa kita yang ada di Panjuan, Ibu Ratnalisma. Ya Bu ya. Nah yang kedua, Bu, buku pinknya dipakai nggak hanya saat pemeriksaan Ibu. Sembari menghabiskan waktu di rumah boleh dibaca-baca Ibu. Ya silakan dibaca. Ada banyak hal yang Ibu bisa tahu di sana. Apalagi menjelang persalinan, apa yang Ibu butuhkan ada di sana. Yang sering kecolongan, yang pertama imunisasi HB0. Saya mau tanya, Ibu sudah dapat informasi nggak ibu-ibu hamil kita? HB0 itu paling mantap, itu harus kapan dapat sama anak? Usia berapa? Iya, baru lahir. Harus kurang dari 24 jam. Ya Bu, paling baik. Tapi kadang informasi tidak dapat, akhirnya Ibu tidak tahu. Nah ketika informasi Ibu sudah dapatkan, apa yang Ibu lakukan? Telepon Ibu bidannya, Bu, kayaknya saya bawa kelahiran besok atau tanggal sekian. Tolong bantu saya persiapkan vaksin HB0 untuk anak saya. Saling mengingatkan, jangan seperti itu. Itu kan tugas Bu bidan loh. Ini anak-anak kita. Makanya kalau informasi itu harus Ibu dapatkan. Itu yang pertama Ibu ya. Ibu tahu karena Ibu harus baca buku KIA-nya. Bu, kehamilannya sudah mantap. Dia lahir sudah bagus dengan berat badan minimal 2,5 kilo minimal, ya kan? Terus jangan nanti ketika sudah lahir, sudah dia di luar kandungan, berat badannya jadi makin turun. Ibu sudah mantap menjaga berat badan anak, kesehatan anak dalam kandungan, ketika di luar tiba-tiba muncul masalah baru. Berat badan anaknya kurang, tinggi badannya kurang. Artinya apa yang terjadi? Ibu kurang banyak informasi bagaimana untuk persiapan anak. Begitu anak lahir sampai 6 bulan wajib diberi makan. Apa makanannya Bu? Yes, ASI. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jangan karena kita hidup di zaman modern, pabrik sudah banyak maju menciptakan susu-susu formula. Ibu terlena dengan itu. Enggak ada itu Ibu. Ya, Tuhan sudah titipkan makanan anak Ibu untuk 6 bulan pertama pada ibunya yang dititipkan kepada kedua payudara Ibu. Silahkan diberikan. Ya enaknya, ada nggak di sini punya pengalaman asinya nggak bisa keluar atau asinya sedikit? Semua di sini yang hadir memberikan anaknya air susu Ibu? Ada yang tambahan susu formula 6 bulan pertama? Yes, mantap, keren. Jadi nggak perlu lagi sulit-sulit kami, Ibu ya. Nanti mana tahu ada ibu-ibu muda, ya apalagi hamil pertama Ibu. Di sini kita saling cerita ya Bu ya, tetangga. Mak Paima, nanti kalau anak lahir kau harus kasih ASI. Nah kalau dia tanya sama Ibu, aduh Bu, ASI itu kayaknya sedikit, payudara tuh kecil kayaknya. Udahlah, kan banyak yang susu-susu yang platinum. Kira-kira Ibu bisa bantu dia apa yang
kegiatan kita di lapangan, kita tahu dia hamil bahkan lahiran. Apa yang kira-kira ibu bantu ini orang? Ibu hamilnya? Enggak lah bu, ini kecil payudaraku. Ya susah aku menyusui, udahlah. Aja sekarang susu yang pelatih Indonesia di situ. Cinta-cinta kok anaknya katanya. Apa ibu biarkan? Enggak, kita semua sendiri saudara. Ya bu, ibu harus kasih tahu. Tidak mak ini. Itu semua buatan pabrik. Kasihlah yang alami. Kenapa? Ibu kasih cerita. Sudah dibuktikan oleh luar negeri. Ketika dimasukkan ke mikroskop laboratorium, ibu saya kasih tahu mungkin ibu belum pernah baca. Susu formula ketika masuk ke mikroskop dia berbentuk seperti cairan biasa. Gak ada yang aneh, gak ada yang luar biasa. Nah ketika ASI ibu tadi dilihat di mikroskop, ternyata ada banyak jutaan makhluk hidup di sana dan air susunya itu bergerak tidak dan mengeluarkan cahaya keemasan. Nah itu yang tidak bisa ditiru manusia. Masa ibu mau ngasih anak ibu air biasa, ibu buang susu yang keemasan tadi, yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, memang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi pakai itu ibu ya. Nah di sini saya ingatkan, ayo saling bantu. Ibu-ibu hamil apalagi anak pertama cuma disugesti teman-temannya harus kasih ASI. Kalau dia punya masalah bu, kayaknya nggak keluar ASIku, ada syarat ASI itu bisa keluar. Air susu ibu berhubungan namanya dengan hormon endorfin, oksitosin. Itu hanya bisa keluar lancar kalau dia bahagia. Makanya pas ibu hamil penting ada bapaknya. Ibu ya, ibu yang gizi kurang sekalipun, ibu yang gizi buruk sekalipun, dia tetap bisa menyusui anaknya. Ada nggak di hasil ibu itu vitamin A-nya? Ada nggak di hasil ibu itu kalsiumnya? Dia kurus bu. Menurut ibu bisa nggak? Oh dia nggak makan, kenapa bisa banyak kelaparan? Luar biasanya ASI. Kalau di dalam air susunya kurang, langsung dari mana diambil bu? Tulang kita. Makanya jangan heran kalau ibu yang sudah melahirkan tulangnya pegel-pegel. Makanya bapak itu harus tahu, jangan dia pikir abang mak ini banyak kali gayanya. Ya, kalau air susu ibu kurang kalsiumnya, nggak bisa, ASI nggak akan mau, dia akan ambil banyak. Kenapa? Dia tahu anak ibu butuh. Dia ambil otomatis tanpa ibu perintah, dia ambil dari tulang ibu. DHA-nya harus mantap di sini baru dia kasih keluar. Terus DHA dari mana? Ibunya kurang makan. Karena muntah-muntah dari mana dia dapat? Dia ambil dari otak kita. Makanya kalau ibu yang selesai melahirkan suka lupa. Seperti itu. Kenapa? Makanya perlu dibilang daripada aslinya, daripada payudara kita ngambil otomatis dari otak kita, ayo makan yang banyak DHA biar nggak kurang DHA kita. Dia ambil dari otak kita. Akhirnya ibu suka lupa. Vitamin A-nya kurang, ibunya muntah-muntah, kayak teman kita tadi ada muntah-muntah, nggak bisa. Anaknya kalau dikasih ASI pasti cukup vitamin A-nya. Dari mana diambil bu? Dari hati ibu. Semua diambil dari bagian tubuh. Itulah payudara cara kerjanya. Jadi kalau ibu nggak penuhi gizi makan ibu, dia akan ambil dari tubuh ibu. Tapi kalau cukup, dia berarti cukup dari makanannya. Harapan saya yang mau lahiran sehat-sehat, semangat, persiapkan segala sesuatunya ibu. Di dalam buku kalian kemarin kan pasti dikasih stiker ya, T4K ya bu? Iya kan, sudah ditempel di depan pintu. Sudah ditempel bu? Biasa itu ditempel, jangan disimpan di sana. Itu ada gunanya ibu. Mana tahu? Itu sisi. Di situ nampak pendamping persalinan siapa? Kira-kira taksiran persalinan ibu A tanggal berapa? Kenapa ditempel di depan pintu? Supaya semua tetangga ibu yang melewati rumah ibu bisa tahu, oh ibu A itu lahiran kira-kira tanggal sekian. Mereka harus siap sedia. Kita nggak tahu tiba-tiba bapak kita pas nggak lagi di rumah, lagi kondangan, ibu mules. Tetangga sudah tahu, oh itu ibu itu. Mereka akan bantu sigap, gitu ibu. Ya, donor darah di situ lengkap siapa pendonor darah ibu. Ibu hamil itu unik. 9 bulan pertama dia fine-fine aja. Ketika lahiran tiba-tiba butuh banyak darah blooding. Nah, ibu harus sudah cari sampai dari sekarang minimal 2 orang yang sama jenis donor darahnya sama ibu, golongan darahnya. Biar nanti pas entah butuh darah nggak kecarian, tolong semua. Ya bu, seperti itu ya. Tolong ditempel di depan pintu, jangan disimpan di bukunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat Hari Valentine ibu-ibu. Horas. Boleh kita foto nanti lah. Itu pula.